Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Adul bersama gua Babe Adul. Alhamdulillah hari ini gua membersamai aksi yang dilakukan oleh Mama Aliansi Rakyat Membuat dan ada adik-adik dari mahasiswa HMI tentang menolak RKUHP. Ya, memang RKUHP yang disahkan kemarin itu bahkan sampai ke PBB pun itu menjadi masalah ya, menjadi sorotan. Tapi sayangnya ya, anggota DPR ini memang sepertinya menutup telinga mereka, menutup mata mereka dari banyaknya keberatan-keberatan terhadap pasal-pasal yang ada di KUHP. Khususnya pasal-pasal tentang yang ditengarai membungkam suara rakyat untuk mengkritisi pemerintah. Bahkan ada satu pasal yang luar biasa ini. Pasal ini bisa membuat peluang korupsi sangat tinggi. Ada salah satu pasal yang mengatakan, ini disampaikan oleh Hotman Paris, salah satu pengacara senior, bahwasannya ada pasal di mana bisa mengurangi hukuman mati menjadi hukuman penjara biasa aja atau dikurangi dengan perubahan perilaku selama ditahan. Artinya memberikan kesempatan harga surat kelakuan baik dari sipir penjara itu tidak ternilai. Orang kalau udah dihukum mati, ada vonis hukuman mati, ingin menghilangkan hukuman mati itu harus mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari sipir penjara di situ. Maka itu bisa ada peluang korupsi yang luar biasa. Dan ini mungkin gerakan hari ini masih terbilang cukup kecil, akan tetapi ini menjadi tonggak awal dari banyaknya pergerakan. Dan kalau ini makin dibiarkan, saya rasa ini juga akan menjadi bola salju yang akan lebih besar. Ayo rakyat Indonesia bangkit, jangan biarkan negeri ini dijalankan atau dibuat berjalan negeri ini dengan kebijakan-kebijakan yang orang menetapkan KUHP tapi bukan orang hukum gitu. Cacat logika hukum kalau menurut Hotman Paris, pengacara. Itu aja, nanti sambil kita lihat liputannya ada apa aja, sambil kita wawancara beberapa orang. Let's go. Di sanalah aku berdiri, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia sakit. Aduh. Sakit parah. Sakit kenapa? Karena kita sekarang sudah dikenai KUHP. Tanggal 6 Desember 2022 KUHP disahkan. Ini artinya apa? Artinya demokrasi dimatikan oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sudah inkonstitusional. Oke, tetap semangat. Kita akan terus melawan selama penindasan, pengkaburan, dan pengebirian suara rakyat ditutup. Tetap semangat. Lawan. Lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kan lagi di.
Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman kalian semua. Dari sini nih, dari sini nih. Itu bunganya tuh. Dari bunga. Barakallah, rupanya hari ini Profesor Dr. Egy Sujana, senior kita, tokoh nasional kita, mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 setelah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan. Iya. Mana Pak Aldo? Udah semua. Udah. Ayo beres, Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum, itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama, logika. Yang kedua, moral. Atau bisa moral dulu, baru logika. Logika yang dimaksud, OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Itu ini intelektual, karena kita demo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 bis KUHP tentang penghinaan presiden, dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar, teman-teman. Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Allah. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah Perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Kesabaran itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyuarakan. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain yang terbaik adalah Jokowi, kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mengundurkan diri. Juga kalau punya logika yang benar, Anda sudah tidak layak jadi presiden secara logika. Ya, kenapa ijazahnya aja masih palsu? Kenapa pernah saya katakan palsu? Karena belum ada diberikan yang asli. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, ijazah itu penting. Kenapa? Itu syarat untuk waktu dia calon presiden. Nah, karena tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi hukum. Itulah, itu logika. Tapi karena logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah, kita dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Dan untuk itu kita terus berani dan menyatakan pendapat kita, unjuk rasa sekarang. Jangan terpengaruh dikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani Bebe Aldo, ada Dadang, ada Arif Ihsan, ada semua YouTuber-YouTuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Marina
Kami menolak RKUHP. Kami, Aliansi Rakyat Menggugat, menolak pengesahan RKUHP yang terlalu dini dan tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang RKUHP. Padahal masih ada beberapa pasal yang perlu dibahas lebih jauh karena berpotensi bermasalah di kemudian hari. Kami kecewa dengan wakil rakyat dan pemerintah yang begitu tergesa-gesa. Ini akan mengulang tragedi 2019. Dampak pengaturan ini masih harus dibahas lagi dengan baik. Kami menilai pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP menjadi undang-undang oleh DPR tidak demokratis dan ada sejumlah pasal yang mengandung mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di muka umum. Padahal kebebasan berpendapat di muka umum sangat penting dalam berdemokrasi. Selama ini proses pembuatannya saja sudah tidak demokratis, disahkan dengan tidak mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat sipil. Dalam RKUHP isinya masih banyak pasal bermasalah karena beresiko mengkriminalisasi dan mengancam kebebasan sipil. Dan kami merasa pemerintah dan DPR kurang terbuka dalam proses pembahasannya. Dalam RKUHP ini saya menilai pemerintah seolah memberikan cek kosong kepada Polri untuk menentukan suatu tindak pidana. Dengan kalimat lain, pemerintah memberi kewenangan yang lebih besar kepada institusi Bayangkara. Artinya, ini membuka ruang yang besar sekali kepada polisi untuk menafsirkan pasal-pasal yang kita sebut istilahnya dengan pasal karet. Dan satu-satunya jalan konstitusi yang bisa ditempuh untuk mengoreksi KUHP adalah dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ada kan selain yaitu dengan membatalkan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Dahulu pada tahun 2014 Presiden SBY pernah membatalkan undang-undang pilkada yang disahkan di DPR di paripurna dengan menerbitkan Perpu. Tapi mungkinkah terjadi pada RKUHP? Jika kita menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk pasal yang dianggap bermasalah, saya tidak begitu yakin jika pasal bermasalah di KUHP ini dikoreksi MK. Dengan disahkannya RKUHP yang baru, ini sama saja dengan pembungkaman demokrasi. Demokrasi diberangus. Ini undang-undang yang jahil, nakal, konyol, bahkan lebih jahil dari pasal kolonial. Turut berduka cita atas kebangkitan pasal kolonial dalam RKUHP. Mari kita bersama-sama menolak RKUHP ini. Hai para aktivis, hai para adik-adik mahasiswa, hai para masyarakat dan para akademisi. Masyarakat kita bersatu, kita menolak RKUHP. Semua bisa kena. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk yang memegang banner Jokowi mundur, Anda maju, satu langkah revolusi ke depan. Ayo revolusi, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Teman-teman, ibu-ibu, orang tua saya sekalian di sini, perlu saya sampaikan bahwasannya apapun yang kita sampaikan hari ini resmi dijamin oleh undang-undang, dan selama kita menyatakan kebenaran, jangan pernah takut untuk itu. Wiji Tukul pernah mengatakan, saudara-saudara sekalian, jangan pernah kau penjarakan suaramu, karena di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila kamu memilih untuk diam, maka saya pribadi akan mengadakan pemberontakan. Hari ini apabila kita dibungkam, maka harus kita adakan pemberontakan agar pemerintah tahu bahwasannya rakyat tidak pernah mau diinjak-injak kepalanya di tanahnya sendiri. Ingat, ini tanah air kita bukan turis, saudara-saudara sekalian. Bukan saja kita undang-undang hukum pidana yang menjadi pembicaraan paling kontroversial hari ini. Polemik-polemik lain yang dilakukan pemerintah hari ini mengenai tentang penundaan pemilu juga perlu kiranya untuk kita bicarakan di sini, saudara-saudara sekalian. Di mana tindakan tersebut adalah tindakan amoral yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Jangan terlalu maju. Baik. Dibentangnya yang lurus biar terbaca oleh pengguna jalan. Yang ujung yang lurus. Baik.
lanjutkan dari banner kita yang kita bawa hari ini, undang-undang kita, undang-undang hukum pidana merupakan matinya demokrasi Indonesia. Karena demokrasi itu berbicara tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Bagaimana orang bisa bebas berekspresi. Tapi kalau hari ini kita dibungkam dengan jaminan undang-undang, bahwasanya undang-undang mengekang secara keras dan tegas bahwasanya masyarakat tidak boleh ada yang hadir untuk menyampaikan pendapat. Karena pemerintah hari ini sensitif. Pemerintah hari ini sensitif, teman-teman. Teman-teman sekalian, perlu diketahui pemerintah sensitif dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga apa yang kita sampaikan hari ini mereka menganggap sebuah penghinaan. Karena berangkat dari penghinaan tersebutlah mereka dapat memenjarakan kita. Itu tidak memandang siapapun. Sorry, saya revisi. Bukan tidak memandang siapapun. Itu tidak memandang rakyat siapapun, tapi mereka memandang kolega-kolega mereka. Karena praktik nepotisme hari ini baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun institusi Istana Negara hari ini sudah marak dilakukan. Baik, mungkin itu dulu orasi singkat dari saya, teman-teman. Kebenaran itu hanya datang dari langit, bukan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kesalahan justru datang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban daripada keberingasan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva la revolusiana. Maju terus dan menang tanah air atau mati. Kami hari ini menjadi sebuah penyakit yang menangkal dalam pikiran. Baik, sebelum saya lanjut, hari ini kawan-kawan, gerakan kita adalah gerakan hati nurani rakyat. Gerakan yang hari ini kita bisa melihat daripada tangisan-tangisan rakyat, mulai daripada keresahan rakyat, sehingga hari ini rakyat Indonesia melakukan perlawanan kepada pihak legislatif karena melihat tingkah laku dan gobloknya sistem-sistem di negara ini, sehingga kawan-kawan kami telah melakukan gerakan perlawanan, yaitu gerakan revolusi kawan-kawan. Kita bisa melihat daripada RKUHP hari ini disahkan menjadi undang-undang, yaitu salah satu yang kita lihat meresahkan bagi rakyat, menangis rakyat, sehingga hari ini kita bisa melihat daripada tangisan-tangisan rakyat. Melihat daripada sebelumnya kenaikan BBM yang hari ini sudah menyengsarakan rakyat, mengurangi kesejahteraan, sehingga banyak ibu-ibu kami, banyak orang tua kami, banyak pemuda kami yang hari ini mengurangi pendidikan karena ekonomi yang hari ini merosot, lumpuh karena adanya legislatif dengan kepemimpinan yang bobrok, kawan-kawan. Berangkat daripada keresahan hari ini, saya sebagai pemuda Indonesia yang ingin wakil daripada suara-suara rakyat, representatif dari rakyat, sehingga hari ini membawa saya daripada gerakan ini, sehingga sudah cukup hari ini pihak legislatif memandang ibu-ibu kita, pemuda-pemuda kita dengan seperapat setengah. Saya harap dengan ini kita melakukan gerakan bebasan, gerakan melakukan perlawanan, gerakan yang hari ini cukup sangat meresahkan, kawan-kawan. Melihat daripada pasal-pasal yang kontroversial, Mungkin kali ini cara aksi kita berbeda, tidak seperti biasanya. Tetapi ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga legislatif tentang KUHP. Jelas? Saat ini kita tidak diam dan kita tidak akan pernah diam selama semua kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, terutama KUHP. Untuk itu, inilah Aliansi Rakyat Menggugat turut berduka cita atas matinya demokrasi di Indonesia. Aliansi Rakyat Menggugat, siap? Siap. Kita berdoa dulu. Kita persilakan untuk Aldo untuk memimpin doa. Ini adalah bentuk Partai Demokrasi Indonesia, bentuk Partai Suara Rakyat. Oleh karena itu, kita tabur bunga. Semoga kematian ini tidak terlalu lama karena rakyat Indonesia menyadari dengan secepatnya dan kita akan bangun kembali Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baru. Oke, semangat, tetap semangat.
beberapa undang-undang hukum pidana yang tentunya akan menjadi suatu kegiatan yang tidak berguna